Shalom, selamat malam Bapak Ibu Adiyoswo, Bapak Ibu sekalian, para pemuda, remaja, dan juga anak-anak. Kita malam hari ini bersama-sama di dalam keluarga masing-masing. Kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Biarlah firman ini benar-benar mampu menjadi satu pegangan bagi kita, menjadi evaluasi kita, bagaimana kita selama ini di dalam menghadapi setiap persoalan. Tema pada malam hari ini adalah tenang bersama Dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Untuk itu marilah Bapak Ibu sekalian, semuanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan kembali. Kalau kami boleh bersama-sama di dalam satu perenungan malam akan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami semua di keluarga kami masing-masing. Di dalam masa prapaskah inilah Tuhan, kami ingin merenungkan bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupannya selama di dunia melakukan banyak hal untuk kami semua. Dan Tuhan juga banyak memberikan pengajaran kepada kami semua. Di setiap perkara, di setiap pergumulan, di dalam setiap peristiwa, ada maksud dan makna bagi kami semua saat ini. Untuk melihat kembali, untuk belajar dari apa yang dijanjikan, dari apa yang diajarkan kepada kami semua. Kiranya Tuhan menyertai kami semua di dalam memahami firman. Karena kami manusia adalah terbatas adanya, kami serahkan kepada Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan memberikan satu pemahaman kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini secara khusus hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar membaca dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 32. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, di dalam setiap kehidupan kita, apakah ada orang yang tidak bermasalah? Tentu kalau kita melihat kembali di dalam hidup kita masing-masing,
Dari kecil pun kita sudah ada persoalan. Dari kecil, remaja, pemuda, dewasa, dari masih studi sampai sudah menikah, sampai sudah menjadi orang tua, ataupun sudah yang dianggap sudah selesai karena anak-anak sudah menikah semua, sebagai orang tua juga masih tetap melihat bahwa di dalam setiap kehidupannya pasti ada persoalan dan masalah. Sekarang yang perlu kita lihat di dalam hal ini, bagaimana kita memaknai masalah itu, bagaimana kita memaknai persoalan itu bersama Tuhan. Disinilah yang menarik, karena seringkali di dalam menghadapi setiap persoalan, kita cenderung itu melihat pada fokus pada persoalannya. Pada saat ada persoalan yang sebelumnya mungkin kita merasa tenang, tidak ada masalah, kita rasa tidak ada masalah. Yang dirasa tanda petik, masalah-masalah itu yang sudah mulai mengganggu. Pada saat masalah itu mulai datang, biasanya di dalam persoalan itu kita langsung kepada masalahnya. Setelah masalahnya, kita mulai mengandalkan pikiran kita. Di dalam pikiran kita mulailah mengalir perasaan-perasaan kita. Mulai ada takut, mungkin khawatir, gelisah, membayangkan yang ini, membayangkan yang itu, apakah bisa ini, apakah bisa itu. Dan kalau tidak mampu untuk menangani perasaan itu, mulailah timbul putus asa, ketakutan, dan sepertinya malah kadang-kala bisa menimbulkan patah semangat karena merasa bahwa aku tidak mampu untuk menghadapi masalah ini. Dan apabila masalah itu sudah mulai diatasi dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena manusia seringkali mengandalkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan. Kalau memang seakan-akan itu logik, seakan-akan itu bisa dipikirkan, itulah yang diambil. Tetapi yang seakan-akan tidak terpikirkan dan tidak terlihat, itu nanti dulu. Apalagi kalau kita dianggap harus mengutamakan sesuatu yang tidak terlihat. Kita inginnya langsung terasa, kita inginnya cepat tertangani. Inilah yang ada. Saudara-saudara, masalah itu tidak hanya hanya persoalan diri sendiri. Bisa juga masalah di dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, suami, istri, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dengan pekerjaan kita, dengan studi kita, dengan harapan-harapan kita yang tidak kunjung datang. Itu menjadikan sebuah masalah. Apakah kita harus fokus kepada masalah itu terus? Saudara-saudara, itulah yang ada di dalam kehidupan manusia. Masalah itu seakan-akan membelenggu kita, mengikat kita. Seakan-akan masalah itu kadang-kala itulah satu-satunya yang harus kita hadapi saat itu. Seperti pada saat kita membaca firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, bagaimana satu perkembangan dari satu peristiwa, bagaimana murid Tuhan Yesus di dalam menghadapi situasi itu. Kalau kita membaca firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, di mana Tuhan Yesus telah mengadakan satu pelayanan yang cukup panjang, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk pergi dahulu dengan perahunya, karena Tuhan Yesus ingin berdoa setelah melayani, dan Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Disitulah bagaimana para murid kena badai angin sakal, dan itu menggoncangkan satu
kehidupan para murid di perahu. Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus tahu mendatangi murid-murid itu. Tidak meninggalkan begitu saja, tapi dia tahu dia akan bersama dengan para murid. Pada saat mendatangi murid-murid itu, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saat itulah muridnya Petrus mengatakan, dia ingin seperti apa yang dilakukan Petrus, Tuhan Yesus. Dia ingin berjalan seperti Tuhan Yesus di atas air. Tapi disitulah dari kalimat yang diucapkannya terlihat bahwa Petrus ada perasaan kurang percaya. Dia mempertanyakan, kalau memang itu Engkau Tuhan Yesus, dia ingin seperti Tuhan Yesus bisa berjalan seperti itu. Saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan satu kesempatan kepada Petrus untuk berjalan juga di atas air. Awalnya berjalan, tetapi ketika kena angin, mulailah Petrus mengandalkan keakuannya, mengandalkan pikirannya, perasaannya, mulai muncul ketakutan. Sehingga imannya mulai tidak ada untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia lebih percaya kepada perasaannya, kepada pikirannya yang mudah dirasakan, yang mudah untuk dipikirkan. Bagaimana rasa percaya iman itu sepertinya jauh dari dia. Sehingga pada saat itulah dikala Petrus kurang percaya, dia mulai tenggelam. Dan saat itu Tuhan Yesus menolong kembali. Pada akhirnya para muridnya percaya, dialah Tuhan kita. Saudara-saudara, di sini kita melihat seakan menjadi sebuah peristiwa biasa, sebuah cerita. Tetapi di dalam proses dari waktu ke waktu, apa yang dilakukan oleh murid ini, yaitu Petrus ini, di situ bisa menggambarkan kehidupan kita sebagai umat yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kalanya kita seperti Petrus. Di saat kita menghadapi persoalan, disitulah kita tidak mampu untuk tenang. Sebuah sikap tenang itu adalah menjadi sebuah keputusan. Dan memang harus sebenarnya. Tetapi yang mengambil itu, sikap itu adalah kita. Keputusan untuk tenang. Sebagai orang percaya. Di dalam ketenangannya bukan ketenangan biasa. Karena ada yang menjadi sebuah kepercayaan kita. Ketenangan kita karena ada iman bersama Tuhan Yesus. Kita tenang bukan karena mengandalkan diri kita sendiri. Kita tenang karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Sehingga apabila ada angin, terpaan-terpaan, godaan, persoalan yang ingin menjatuhkan rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan seperti Petrus karena kita mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Saudara-saudara, kenapa Petrus sampai dia bisa kembali jatuh tenggelam ke air itu kembali? Dia sudah mencoba dan dia bisa berjalan, tetapi karena rongrongan, godaan itulah, angin itulah akhirnya membuat dia tidak percaya. Kita pun di dalam menghadapi persoalan-persoalan juga bisa demikian, saudara-saudara. Mungkin kita akan mengatakan, tidak mungkin. Aku ada Tuhan kok. Ada Tuhan Yesus yang kita percaya. Disinilah saudara, kita teruji. Di saat menghadapi persoalan, di saat menghadapi masalah, iman kita di dalam ketenangan kita bersama Tuhan itu teruji. Apakah kita bisa merasa tenang dengan rasa percaya kita? Ini yang perlu kita lihat kembali dalam diri kita masing-masing. Ketenangan bersama Tuhan dalam menghadapi persoalan bukan ditentukan oleh usia, bukan ditentukan oleh pendidikan, bukan ditentukan oleh profesionalisme seseorang karena kemandaian, kemampuan, kelas sosialnya, tetapi ketenangan bersama Tuhan
itu ditentukan oleh satu pengenalannya. Bagaimana mengenal Tuhan. Bukan hanya mengetahui, tapi mengenal Tuhan dengan benar. Ada Tuhan Yesus bersama kita semua dalam menghadapi setiap persoalan. Ketenangan itu menimbulkan satu diri kita benar-benar diberikan satu kesempatan untuk berpikir dengan tenang, untuk mengambil keputusan dengan tenang, untuk mengatasi masalah itu dengan tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak langsung mengandalkan pikiran kita sendiri. Coba Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang terkasih, kita lihat setiap persoalan kita kembali. Apakah di dalam menghadapi persoalan-persoalan kita ini selama ini, kita benar-benar mampu bersikap tenang seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini ada bersama kamu. Begitu Tuhan Yesus mengatakan pada saat bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya. Disitulah saudara, kita diingatkan dalam masa-masa prapaskah ini, saudara-saudara, biarlah kita menyadari kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini ingin memberikan ketenangan kepada kita dengan bagaimana Dia berkorban untuk kita di dalam satu penderitaannya, siksaan, hinaan, hanya untuk memberikan ketenangan pada kita semua, karena untuk menebus dosa-dosa manusia. Ketenangan umat percaya, ketenangan umat Kristen, bukan ketenangan biasa, tapi ketenangan bersama Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini, setiap kami tidak mengenal usia, kita selalu menghadapi persoalan. Persoalan demi persoalan selalu ada. Di saat kita mau merasakan suatu ketenangan, tiba-tiba ada masalah demi masalah. Disinilah Tuhan, bagaimana iman kami teruji bersama Tuhan. Disinilah Tuhan, kami harus tetap tenang, karena kami mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, di mana kami tidak merasa sendiri, di mana kami selalu mengucap syukur di dalam melakukan sesuatu. Bukan di saat kami telah menerima berkat-Mu, kami baru mengucap syukur, tapi di saat akan melakukan sesuatu, kami juga selalu mengucap syukur. Dan kami juga di dalam melakukan sesuatu, kami merasa tenang karena percaya ada Tuhan Yesus bersama kami. Sertai kami semua Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Di saat menghadapi persoalan apapun, biarlah kami menyandarkan kepada Tuhan dan tidak menganggap bahwa persoalan itu lebih besar dari Tuhan sendiri. Kami serahkan untuk kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, dan biarlah pemahaman kami akan Tuhan, akan ketenangan yang Tuhan berikan kepada kami, ini selalu melandasi kami di dalam menghadapi setiap persoalan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, firman Tuhan ini biarlah mengakar dalam hidup kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin.